إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk terus kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin semua yang hadir di majlis yang mulia ini pasti mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama dan paling terasa saat ini adalah nikmat keimanan kita kepada Allah. Nikmatnya kita menjadi seorang muslim. Inilah nikmat yang mengantarkan kita hadir di majlis Jumat yang mulia ini. Kalau kita bukan orang Islam, kalau bukan kita beriman kepada Allah, mustahil kita bisa hadir di majlis yang mulia ini. Inilah nikmat yang menggerakkan hati kita, pikiran kita, langkah kita untuk terus ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang menjadikan kita satu sama lainnya saling mencintai, saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu digarisbawahi, inilah satu-satunya nikmat yang menjamin kebahagiaan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Karena itu setiap khatib yang naik di mimbar ini, wasiat yang selalu disampaikan adalah wasiat agar kita menjaga iman, menjaga keislaman ini sampai kita meninggalkan dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini kecuali kita tetap sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan semua yang hadir di sini adalah mereka-mereka yang tergolong beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang benar-benar Islam yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-20 dari bulan Zulqaidah. Zulqaidah adalah bulan yang ke-11 dalam kalender Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 46, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini adalah 12 bulan. Dari 12 bulan itu, hadirat Allah, terdapat 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan haram atau bulan istimewa atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ditegaskan, 4 bulan yang dimaksud dalam Al-Quran tadi adalah salasun mutawaliyat wa wahidun fard.
3 bulan berturut-turut dan 1 itu berjarak. Yang 3 bulan yang berturut, yang dikategorikan sebagai bulan yang penuh kemuliaan itu adalah Zulqaidah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara 1 bulan mulia yang berjarak atau sendirian itu adalah Rajab. Karena itu melalui mimbar yang mulia ini, saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan seluruh hadirin yang berkesempatan hadir di majelis Jumat yang mulia ini. Bagi kita Zulqaidah ini adalah bulan yang baik. Ini adalah momentum yang tepat untuk kita terus bisa melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita malas, terutama di bulan-bulan yang saya sebutkan tadi ini. Karena itu hanya Allah, beruntunglah mereka-mereka yang bila mana bisa memanfaatkan hari atau momen yang mulia ini dengan penuh kebajikan. Di sisi yang lain, rugilah orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik. Para ulama mengatakan bulan-bulan ini disebut sebagai bulan haram. Siapapun yang melakukan kebaikan di bulan ini, maka dia akan ditambahkan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, bila mana di bulan-bulan yang mulia ini masih ada di antara kita yang lalai kepada Allah, masih suka maksiat, melakukan dosa kepada Allah, maka ketahuilah Allah juga akan menambahkan dosanya karena kemuliaan bulan ini. Hadirin Allah, kita mungkin tidak seberuntung mereka yang berangkat haji saat ini. Dari kemarin sampai detik ini, bahkan terus kita masih mengantar saudara-saudara kita yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini. Tetapi kita walaupun tidak bisa melaksanakan ibadah haji, kalau kita bisa memanfaatkan momen-momen seperti ini dengan baik, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu momen Zulqaidah, momen Zulhijjah, dan juga Muharram jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewati begitu percuma saja sehingga kita tidak bisa melakukan kebaikan. Kalau dalam ibaratnya agama Allah, Rasul memberikan wasiat yang sangat singkat, jadilah kita orang-orang yang cerdas, jadilah kita orang-orang yang pintar. Ternyata orang yang cerdas dalam pandangan agama bukan mereka yang bergelar tinggi, bukan mereka yang punya status sosial yang tinggi, tetapi mereka yang cerdas. Ada 2 tanda orang itu cerdas dalam pandangan agama. Apa itu? Al-Kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, kata Rasul, adalah mereka yang selalu menghitung-hitung dirinya dalam kehidupan ini. Apa yang harus kita hitung? Paling tidak kita bisa menghitung berapa amal baik yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini. Sesuaikah usia saya dengan perbuatan baik saya? Kalau jawabannya, oh ibadah saya lebih, ibadah saya melampaui usia saya, maka tetap istiqomah kita dalam kebaikan. Tetapi kalau kita merasa ibadah kita masih kurang dibanding usia yang Allah berikan kepada kita, kita belum seberapa melakukan kebaikan di sisi Allah, maka disinilah momentum untuk kita meningkatkan kebaikan itu. Karena yakin bila mana kita melakukan kebaikan di momen-momen seperti ini, akan ditambahkan nilai kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, orang cerdas itu kata Rasul adalah wa amila lima ba'dal maut, selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadapi yang namanya kematian. Hormat Allah, kematian tidak perlu harus ditakuti, tidak perlu kita khawatir. Kenapa? Karena satu-satunya yang sudah pasti yang akan terjadi dalam diri kita adalah kematian. Maka yang paling baik adalah bukan lari dari kenyataan, tetapi bagaimana kita mempersiapkan bekal kita yang cukup, bagaimana kita memperbanyak amal saleh, bagaimana kita berbuat dalam hidup ini. Karena itu mereka yang paling baik dalam hidup ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang bisa memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan dia benar-benar bisa menghadirkan nilai kebaikan sebagai bekal dia menghadapi yang namanya kematian. Mudah-mudahan
Khutbah singkat ini bisa menginspirasi kita untuk terus kita meningkatkan kebaikan kita. Jangan lalai, jangan malas. Ini adalah momen yang baik supaya kita bisa mengejar orang-orang kaya dari sisi pahala, supaya kita tidak ketinggalan dengan mereka-mereka yang berangkat haji. Mari kita bisa melakukan apapun itu. Apakah baca Al-Quran, apakah hadir di pengajian, apakah kita berzikir, apakah kita mengucapkan wirid-wirid yang ringan. Insya Allah semua itu ada catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih dan mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومصطفى مولانا محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ومن والاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.